Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skodio Aplikasi. Skodiaplikasi.com merupakan website untuk jasa pembuatan aplikasi baik dalam bentuk website, desktop maupun Android dengan tujuan kebutuhan pribadi, tugas akhir, UMKM, perusahaan swasta maupun BUMN. Oke, buat kalian yang ingin membuat aplikasi custom atau ingin membeli program yang sudah ready, silakan hubungi kami, ada di deskripsi. Beberapa channel kita juga berisi tentang jasa pembuatan aplikasi, dan kebetulan hari ini sedang ada promo. Buat kalian yang ingin membeli aplikasi, silakan hubungi kami di kontak deskripsi atau di ujung sebelah kanan ini ada kontak nomor telepon dari programmer. Oke, nah kali ini skodiaplikasi.com akan mereview sebuah aplikasi yaitu pembayaran TBS atau Tandan Buah Segar. Ini merupakan aplikasi yang digunakan di bidang pertanian ya. Jadi buat kalian yang punya usaha tani itu biasanya dia membutuhkan untuk untuk transaksi di bagian penghitungan TBS-nya atau Tandan Buah Segarnya. Nah, aplikasi ini sendiri objeknya mengambil di koperasi. Ini hanya sebagai sampel, bisa diimplementasiin di beberapa tempat atau di beberapa daerah. Oke, pertama kita login dulu, user dan passwordnya inputkan. Admin, sorry. Oke, di sini. Oke, kemudian kita minimize ya. Nah, ini halaman home atau menu utama dari aplikasinya Koperasi Indonesia. Di sini ada home, ini saja home, kemudian kelompok tani. Ini untuk informasi nama kelompoknya. Oke, ada kelompok Sidomukti, nama ketuanya siapa ya. Ini ada beberapa kelompok ya. Nah, kalau beberapa kelompok kita bisa tambahkan, bisa edit maupun kita hapus, atau bisa kita mau pencarian berdasarkan apa, bisa juga di sini. Kemudian ada pembayaran. Nah, pembayaran inilah yang merupakan transaksi dari aplikasi ini. Nah, pertama di sini ada tanda-tanda panah ini ya. Inilah yang harus diinputkan, kita manual. Nah, ini ada rotasi, potongan dan rincian, ada angsuran bank, ada angkutan TBS, ada KUD desa, free KT, jasa timbangan. Ini merupakan kebutuhan-kebutuhan umum yang dihitung di TBS yang kebetulan ada di objek penelitian kita. Nah, ini semua dapat di edit atau ditambah itu sesuai dengan keinginan kita. Contoh di sini ada beberapa potongan angsurannya, ada beberapa jumlah potongan ya, seperti ini ya. Oke, nah ini bisa dimodifikasi ya, ada pupuk paket, ada madrasah. Nah, ini ada di sini tadi pada pembayaran. Nah, ini madrasah paket. Nah, kurang lebih seperti ini ya, ada potongan dan rincian. Nah, sedangkan ini adalah berat dan harga. Nah, ini merupakan timbangannya. Jadi ini informasi dari petaninya. Nah, soalnya dari Nuri ya. Nah, ini nomor couplingnya sekian, nama kelompoknya ini, nama ketua kelompoknya ini, kemudian beratnya contohnya 50 kg dan harganya ada 1.200. Nah, maka harganya akan langsung dapat di sini ya. Contohnya 1 kintal 1 ton. Oke, 1 kintal setengah. Kemudian harganya otomatis biasanya sama harga sawitnya ya. Atau mungkin ada beberapa kategori yang berbeda karena memang di situ buahnya kecil atau memang tidak sesuai standar, tandanya panjang seperti itu ya. Oke, jadi total pendapatan dia harusnya 1.450.000, tapi pendapatan bersih ini tentu saja dipotong nih. Ada jasa angkut TBS, ada biaya KUD, kemudian ada ini. Nah, jasa timbangannya juga dihitung. Anggaplah jasa timbangannya 5.000. Oke, seperti ini ya. Kemudian kasnya dia harus masukin kas sebesar 20.000. Oke, kemudian ada pupuk juga paketnya 50.000. Apa seperti ini. Kemudian madrasah di sini 10.000. Oke, jadi total pendapatan bersih dia adalah 956.400. Nah, ini biasanya digunakan di coupling-couplingan ya, kalau kita mau transaksi. Nah, kemudian ada potongan. Tadi kita udah bahas sedikit. Ini kalau ada potongan-potongan kita bisa tambahin atau kita bisa edit ya di sini. Oh, kebetulan di sini kita sistemnya flat, jadi kita edit madrasah ini kita ganti jadi apa gitu. Jadi ada 10 jenis potongan di sini. Kemudian kalau data anggota, ini informasi dari anggota-anggota petani. Kemudian ada nama ketuanya, nama kelompoknya juga ada di sini. Cempaka Indah, ini nama ketuanya siapa. Kemudian kalau ada informasi bank, rekening bank seperti ini.
atau ada pinjaman, itu bisa di setting di sini. Kalau ada pinjaman otomatis ada angsuran dan potongan di sana. Kemudian laporan ada dua jenis, yaitu laporan data pembayaran, kemudian laporan anggota. Untuk akun sendiri di sini untuk memodifikasi username dan password. Oke, aplikasinya sangat simpel karena memang aplikasi ini tujuannya hanya digunakan untuk melakukan pembayaran di TBS seperti ini ya. Jadi aplikasi ini mungkin di beberapa orang masih bingung ini gunanya untuk apa, tapi mungkin kalau orang yang di bagian pertanian atau sering berhubungan dengan sawit, aplikasi ini cukup efektif untuk melakukan transaksi karena memang ini dibuat sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, ini simple dari gambaran aplikasinya. Untuk source kodenya sendiri, di sini kita menggunakan Visual Basic ya, bahasa pemrograman Visual Basic, dan Visual Basic versi 2008 ini kita pakai. Oke, untuk codingnya sendiri kita bisa double klik. Nah, di sini ini ada halaman home-nya, halaman menu utama, kurang lebih seperti ini, hanya link-link ke ini ya, contohnya ke form-form lain. Nah, kalau untuk pembayaran mungkin kita bisa cek di sini pembayaran, mana ada pembayaran TBS. Pembayaran TBS seperti ini. Nah, ini ada hitungannya, ada beberapa hitungan yang digunakan biasa di bagian TBS itu, atau biasanya yang ini mandor ya, biasanya mungkin yang menggunakan aplikasi ini, atau memang dari koperasi sendiri mau hitung berapa keuangan dari petani atau kelompok tani gitu. Oke, nah ini database sendiri. Di sini kita pakai OLEDB, otomatis di sini kita menggunakan database akses. Kalau ODBC mungkin beda, nanti bisa MySQL. Kita menggunakan akses. Oke, kurang lebih seperti ini aplikasinya. Buat kalian yang menginginkan aplikasi ini, silahkan hubungi kami. Ada di kontak deskripsi atau di ujung sebelah kanan ini ada nomor telepon kita. Oke, sekian dari video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.